Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi humanistik untuk program studi akuntansi mata kuliah Estetika Humanisme. Mengenal psikologi humanistik pada diri. Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pikiran dan perilaku. Nah, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psyche dan logos. Psyche diartikan sebagai jiwa atau nafas, sedangkan logos merupakan ilmu. Nah, humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi, serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Berikut ini adalah tokoh yang berpengaruh dalam penelitian dan pengembangan dalam psikologi humanistik. Nah, beberapa tokoh yang berpengaruh besar dalam perkembangannya yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Nah, menurutnya, setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individunya. Nah, Maslow juga mengembangkan hierarki kebutuhan manusia yang dapat mendorong manusia agar tumbuh dan mencapai kepuasan dalam hidup. Maslow juga mengungkapkan 5 kebutuhan individu. Nah, berikut ini adalah 5 dasar kebutuhan hierarki Maslow yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk dapat mengaktualisasikan diri. Selanjutnya ada teori Rogers yang didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Rogers juga mengembangkan perihal konsep diri ideal dan konsep diri yang sebenarnya. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Rogers dengan terjadinya kongruens atau kondisi di mana konsep diri ideal dan konsep diri yang sebenarnya dapat menjadi konsep diri yang utuh dan terintegrasi. Sedangkan incongruence merupakan situasi terjadinya ketidakcocokan antara konsep diri ideal dan konsep diri yang sebenarnya yang dapat memicu terjadinya hambatan pada diri individu itu sendiri. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang psikologi humanistik berdasarkan karakteristik, manfaat, ciri-ciri, prinsip, kelebihan, dan kekurangannya. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik teori humanistik. Yang pertama, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang kedua, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif. Keempat, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Memfokuskan pembelajaran pada tekad dan motivasi pribadi siswa. Lalu, mengutamakan siswa atau manusia sebagai pribadi yang unggul. Memprioritaskan ilmu, pengetahuan, dasar, dan pengalaman. Nah, di sini ada pula manfaatnya, yaitu pertama, mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik, lalu membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang terakhir, ada mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Nah, berdasarkan teori, belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri seperti pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam teori belajar psikologi humanistik yang juga memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri.
Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan terakhir, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya berdasarkan teori belajar psikologi humanistik, pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, adapun untuk kelebihannya yaitu sebagai berikut. Pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang keenam, semakin lama, seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam segi kekurangannya. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajar secara praktis. Dan terakhir, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Nah, inilah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Psikologi humanistik hadir memberikan banyak warna dalam pengembangan ilmu psikologi. Psikologi humanistik sendiri mendorong seseorang untuk mampu melihat potensi atas dirinya hingga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, untuk teori belajar psikologi humanistik adalah progres karakter pada manusia, berpusat pada pengembangan potensi manusia untuk bisa menemukan kapasitas yang kita miliki semaksimal mungkin. Walaupun teori humanistik ini lebih dekat dengan area bidang psikologi dan filsafat daripada dengan area pendidikan, teori humanistik ini juga yang mengakibatkan dalam penerapan dan caranya masih susah untuk dijabarkan dan dijadikan lebih taktis dan konkret. Tapi gagasan dari teori ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan kapasitas individu untuk meraih potensi yang lebih unggul. Nah, dalam penerapannya, teori humanisme ini materi dengan karakter pengembangan sikap, mental, kepribadian, dan penelitian perilaku sosial sangatlah kompatibel karena materi tersebut sangat terkait dengan perubahan manusia sekarang. Nah, kita juga sama-sama mengenal psikologi humanistik. Nah, dari psikologi humanistik kita diajak untuk belajar lebih menerima diri sendiri dan meyakini potensi yang ada pada diri kita sendiri. Itulah presentasi dari saya tentang psikologi humanistik. Nah, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.